Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-qahar al-aziz al-ghaffar mukawwir al-layli 'ala an-nahar tafsiratan li'ulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-halim al-jabbar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mustafal akhyar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumil ma'al. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah fi din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang paling mulia dan di majelis yang paling barakah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan majelis ilmu yang merupakan taman surga yang ada di dunia. La yashqa bihim jalis. Orang yang menghabiskan waktu berlama-lama tak akan pernah merugi. Dan orang yang berada di dalamnya akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Sang Pencipta langit dan bumi. Akan diberikan padanya ketenangan hati dan dinaungi oleh para malaikat-malaikat yang penuh dengan cinta kepada Allah Rabbul Ilahi, serta kita mendapatkan pujian dari Sang Khalik di hadapan para makhluk yang ada di atas arsy, dan kemudian kita juga mendapatkan doa-doa terbaik dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga selawat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, kepada anak dan keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, serta kepada siapapun dari umatnya yang setia berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitul Muttaqin, malam ini kembali kita berbicara tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita ambil dua pembatal keislaman. Yang pertama apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjadikan sesuatu antara dia dengan Allah, wasaid, sebagai perantara-perantara yang mana dia berdoa kepadanya, meminta kepadanya serta bertawakal kepadanya. Nah, bagian kedua ini merupakan contoh daripada kesyirikan itu sendiri. Nah, kenapa disebutkan sebagai pembatal keislaman padahal dia sudah termasuk kepada syirik kepada Allah? Karena perkara ini sangat banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Sadar ataupun tidak, dilakukan oleh sebagian orang. Dia lebih percaya kepada perantara-perantara itu daripada langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah menyuruh kita, ud'uni astajib lakum. Allah suruh kita langsung berdoa, aku kabulkan doa kalian. Tapi terkadang manusia lebih suka menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah, yang dengan harapannya perantara itu bisa mendekatkan doanya, bisa mengabulkan permintaannya, atau bisa menjadikan
permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini kita masuk kepada bagian yang ketiga dari pembatal keislaman itu sendiri, yaitu man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum laqad kafar. Yang ketiga ini apa ikhwah fillah? Yaitu orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dengan kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, dan ini adalah sebuah kekufuran. Islam mengajarkan kepada kita al-wasatiyah, bersikap adil. Islam mengajarkan kepada kita untuk bertoleransi, pasti. Tetapi Islam juga mengajarkan kepada kita tidak adanya toleransi dalam agama. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Kita hidup berdampingan damai dengan saudara-saudara kita yang tidak seakidah, iya, karena itu juga tuntunan syariat. Tetapi di antara akidah kaum muslimin yang mesti kita pegang, bahwa kalau dia bukan muslim maka kita katakan non muslim, atau kita katakan kafir sebagaimana bahasa Al-Quranul Karim. Maka siapapun yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, baik dari kaum Yahudi atau Nasrani atau Majusi dan lain sebagainya dari agama-agama yang ada di muka bumi ini, atau ragu kita jadinya, jangan-jangan agama kita sama. Kan tujuannya cuma sama satu juga, kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun cara dan metode beragama berbeda. Ini namanya ragu. Atau malah lebih parah, membenarkan mazhabnya. Ini secara ijma', maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadhil mas'alah khatiratun jiddan. Perkara yang ketiga ini sangat-sangat berbahaya. Kalau kita tidak memiliki keyakinan terhadap bab ini, maka kita akan terjerumus kepada sebuah kesalahan besar. Yaqa' fiha katsirun minal muntasibina lil Islam. Banyak terjadi di antara kaum muslimin yang mengaku dirinya muslim, tetapi apa? Man lam yukaffiril musyrikin, tetapi dia tidak mengkafirkan orang musyrik. Nah, kita mengatakan orang musyrik itu kafir bukan berarti kita intoleran, karena Islam mengajarkan itu kepada kita. Ini agama kita yang kita yakini, maka agama Islam dengan agama yang tidak lain, agama Islam dengan agama di luar Islam tidak sama. Karena Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Kita yakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridai. Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima Allah agamanya itu, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kita berkeyakinan seperti ini. Islam mengajarkan, Al-Quran memberikan kepada kita ya, pelajaran, dan hadis Nabi kita juga memberikan kepada kita pengajaran. Misalnya dia mengatakan kalimat seperti ini, alhamdulillah saya sebagai seorang muslim, saya bersyukur pada Allah dan saya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi saya tidak mengkafirkan orang selain dari Islam. Benar apa salah? Salah. Tidak boleh. Kita bersyukur kita Islam, alhamdulillah. Misalnya saya alhamdulillah saya hidup damai dengan siapapun, saya muslim baik dan saya tidak mensyirikkan Allah, saya taat kepada Allah. Tetapi saya tidak mengkafirkan siapapun dari umat manusia yang tidak beragama Islam. Maka kalimat ini berbahaya. Kita harus katakan saya muslim yang tidak
bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mengucapkan kalimat syahadah, maka dia kafir. Jangan salah dulu ya, jangan dipikirkan bahwa kalau kita mengatakan ini, kita ini orang-orang yang keras, orang-orang tidak bisa hidup damai. Salah. Justru Islam mengajarkan kita kepada diri kita, kepada umat untuk bisa hidup damai. Selama mereka ini, apalagi di negeri kita, di bangsa kita, yang masing-masing orang, masing-masing penduduk, masing-masing jiwa, ya, dijamin keselamatan oleh negara. Kita tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah selain ya masjid. Kita tidak boleh membom, membunuh orang di tempat-tempat, misalnya hotel dibom karena di situ banyak turis-turis, orang tidak muslim, atau tempat wisata-wisata umum. Enggak boleh. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan sebuah keyakinan bahwa kita muslim dan kita adalah orang yang meyakini bahwa kita berserah diri kepada Allah. Selain dari luar Islam, itu agamanya disebut dengan ya kafir, apapun namanya. Baik itu agama samawi, agama yang memang asalnya adalah Allah yang menurunkan, seperti Yahudi, ya Nasrani, itu agama samawi. Dan siapapun yang beriman di masa itu kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam dan mati dalam keimanan pada masa itu, maka kita berharap Allah SWT menerima seluruh amal-amal mereka. Tetapi barang siapa yang melanjutkan agamanya setelah meninggalnya Nabi Isa atau setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam, ya, apalagi diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, maka seluruh agama di luar Islam itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwah fillah. Misalnya ada yang mengatakan seperti yang kita katakan tadi, maka kita katakan kepadanya, anta ma'araftad din. Sebetulnya antum tidak mengetahui Islam. Kamu tidak mengetahui agama yang sebenarnya. Ungkapan yang seperti tadi itu salah. Karena seorang muslim wajib mengkafirkan seseorang yang tidak beragama Islam. Barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membebaskan diri dari pelaku syirik dan dari kesyirikan itu. Sebagaimana Allah katakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun. Saya terbebas dari apa yang kalian sembah. Yang tidak masuk kita kepada bagian mereka, kepada kesalahan-kesalahan mereka, kepada kesyirikan mereka, kita tinggalkan. Ya. Atau yang ketiga adalah misalnya membenarkan mazhab mereka. Ini lebih parah lagi. Kalau tadi dia hanya tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu tentang kekufuran mereka, nah poin yang ketiga ini lebih parah dan lebih dahsyat, bahwa dia bahkan membenarkan agamanya. Wahadi asyad. Ya, ini lebih parah lagi. Idza sahaha madhhabahum, kalau dia membenarkan agama selain agama Islam itu. Jadi tidak boleh kita membenarkan. Karena kita diajarkan oleh Islam, inna dina indallahil Islam, sudah. Itu sebuah keyakinan yang diajarkan. Aw qala fil ladzi ya'malunahu nadhar. Hadza innama huwa ittikhadhu wasail. Yaqulu haula'i juhal waqa'u fi hadzal amr an jahal. Wa yudafi anhum. Nah, misalnya kita katakan, kita bela mereka dengan agama mereka, kita sebutkan dalil-dalilnya dan seterusnya. Ini merupakan kekufuran yang luar biasa. Ya. Kita sekali lagi umat Islam ya diajarkan untuk berkeyakinan yang kokoh seperti ini. Dan kita juga diajarkan untuk hidup damai, untuk hidup saling menghormati dalam urusan kehidupan kita. Kalau dia sebagai tetangga kita, maka dia mendapatkan hak sebagai tetangga. Di dalam Islam diatur, kalau dia seorang muslim, tetangganya muslim, maka dia memiliki hak dua. Yang pertama, hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak sebagai sesama muslim. Kalau tetangganya kafir, maka dia cuma mendapatkan satu hak saja, yaitu hak tetangga saja. Kalau tetangganya itu muslim dan saudara dia, berapa haknya? 3.
Yang pertama hak sebagai saudara, keluarga. Yang kedua hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga hak sebagai tetangga. Jadi semua itu ada haknya yang mesti kita tunaikan. Ya. Masing-masing punya hak yang mesti kita tunaikan. Maka kalau seandainya saudara tetangga kita bukan seakidah dengan kita, kita hormati. Kita jaga. Kita saling menjaga agama masing-masing, tidak boleh dicampur adukkan. Misalnya ketika kita hari raya Idul Fitri dia ucapkan, kemudian ketika di hari raya kita ucapkan, tidak boleh. Masing-masing punya cara untuk mengagungkan agamanya. Tidak boleh dicampur adukkan. Inilah yang menyedihkan terkadang di kalangan kaum muslimin. Di saat misalnya di tanggal-tanggal tertentu, ya, karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat perdagangan, terkadang ya mereka terpaksa memakai syiar-syiar, lambang-lambang yang itu merupakan lambang agamanya. Islam tidak membenarkan. Islam tidak membenarkan. Maka oleh kerana itu ikhwafillah, kita sebagai muslim ya harus hidup damai sesama muslim dan juga damai dengan tetangga yang tidak seakidah dengan kita. Saling menghormati dalam urusan. Kalau dia sakit kita jenguk. Kalau dia dapat musibah, kita berikan hiburan. Kita hibur dia. Kita berikan kalimat-kalimat yang bisa menenteramkan hatinya. Tidak masalah. Kalau dia misalnya ada hajat dan perlu dibantu, kita bantu. Dan ini adalah ajaran agama kita yang mulia. Bahkan misalnya ketika nanti di hari raya Idul Adha, boleh kita menghadiahkannya, boleh. Misalnya kita berkorban, dan hak kita itu kita berikan kepada tetangga kita yang non-muslim, ya kan? Kita berikan kepadanya sebagian dari jatah kita. Boleh apa tidak? Boleh. Sebagai hadiah. Ini dibenarkan dalam Islam. Ini dibenarkan dalam Islam. Maka subhanallah, qudwah terbaik kita dalam bab ini baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat dengan sebuah kisah. Salah seorang anak Yahudi, pemuda, masih kecil. Ketika itu dia akrab, ya artinya sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ya tidak dilihat oleh Nabi beberapa hari, sehingga Nabi bertanya kepada para sahabat. Dan sahabat mengatakan, "Mana dia?" Ternyata dia sakit. Coba lihat, Nabi berkunjung ya ke pemuda Yahudi itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepadanya Islam. Di saat Nabi menawarkan Islam kepada pemuda itu, dia melihat kepada ayahnya, ya, seakan minta restu kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taatilah Muhammad. Abul Qasim itu adalah kunyah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Taati Muhammad, lalu dia bersyahadat. Setelah itu meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulillahilladzi najjahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari nerakanya. Subhanallah. Maka tidak mengapa kalau seandainya ada saudara-saudara kita, ya tetangga-tetangga kita, ya yang tidak seakidah, sakit, boleh kita kunjungi, sangat boleh. Ya, sangat boleh kita kunjungi. Ya, itu sebagai hak ya tetangga kepada tetangganya. Maka oleh kerana itu ikhwafillah rahimakumullah, Islam sangat memberikan kepada kita ruang agar kita masing-masing individu kita ya memberikan hak orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, oleh kerana itu ikhwafillah rahimakumullah, terkait dengan akidah, ya jangan kita ya ragu atau membenarkan mazhab mereka, tidak. Karena sesungguhnya Islam adalah salah satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, ya umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Misi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak orang, mendakwahi orang, mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya tauhid, mendakwahkan orang dari penghambaan terhadap hamba agar keluar dari penghambaan itu menuju penghambaan terhadap ya Rabbnya para hamba, Allah Subhanahu wa taala.
mengajak manusia untuk keluar dari kesyirikan, untuk keluar dari penyimpangan. Dan kita bersyukur kepada Allah sampai pada diri kita, keluarga kita, cahaya Islam ini. Sampai kepada kita agama yang mulia ini. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah misi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." Ya, maka perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan, fitnah imana syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Seluruh agama adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin yang ketiga, yaitu di antara perkara yang bisa membatalkan keislaman kita, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dengan kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka. Sampai di sini paham jemaah sekalian? Paham ya? Orang-orang yang seperti mengatakan saya muslim tapi saya ragu kalau orang-orang yang tidak muslim itu mereka kafir. Ini kalimat ini berbahaya. Saya muslim tapi saya anggap di luar Islam itu juga mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kafir. Ini juga kalimat berbahaya. Maka muslim tunjukkan jati dirinya bahwa dia itu muslim dan ucapkan yakini dalam hatinya bahwa yang tidak beragama Islam maka disebut dengan kafir. Apapun agamanya. Baik itu ya Yahudi, Nasrani, Majusi, apalagi Hindu dan seterusnya. Ya, Konghucu kalau di negara kita berapa agama yang diakui oleh negara? 5 apa 6? Ya. 5 apa 6? 6 ya? Baik. Nah, bahwa kita hidup berdamai itu pasti. Karena kita diajari oleh Islam dan kita juga diatur oleh undang-undang bahwa kita harus hidup damai di antara kita. Masing-masing penduduk mendapatkan keamanan, mendapatkan hak untuk hidup aman, tentram di negeri yang kita cintai ini. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ini yang ketiga. Baik. Yang keempat, di antara pembatal-pembatal keislaman, man i'taqada anna ghaira hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi atau anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi kalladhi yufaddil hukma at-tawaghit ala hukmi fahuwa kafir. Ini yang keempat. Jika dia meyakini bahwa ada hukum atau ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi, atau ada hukum lebih sempurna dari hukum Nabi, misalnya dia memilih kepada hukum ya taghut di atas hukum Allah, maka ini adalah kafir. Saya ulangi, yang keempat apa? Yang meyakini bahwa ada petunjuk dari yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi, atau meyakini ada hukum lebih sempurna dari hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia lebih memilih kepada hukum taghut ya daripada hukum Allah, maka ini adalah kafir. Bagaimana penjelasannya? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, min anwa'ir riddah, di antara bentuk ya orang-orang yang keluar dari Islam meyakini bahwa ada hukum Allah, ada hukum selain hukum Allah yang lebih sempurna. Nah, kita katakan hukum Allah ini tidak sempurna. Bahkan kalau ada yang mengatakan bahwa hukum Allah ini zalim, hukum Allah tidak membela hak perempuan, hukum Allah tidak adil kepada kaum wanita, misalnya nih. Nah, ini bahaya kalimat ini. Apakah dia katakan kalimat itu dengan penuh kesadaran, ataukah kalimat ini ya dia ucapkan tanpa kesadaran? Kita tanyakan. Kalau dia mengatakan bahwa Islam tidak adil dalam hukumnya, Islam tidak sempurna, ada petunjuk lain yang lebih sempurna misalnya. Nah, ditunjukkanlah beberapa kasus tadi misalnya kan, seperti hukum waris, laki-laki 2:1 dengan perempuan. Islam ini tidak adil kepada kaum wanita. Islam selalu saja melebihkan kaum laki-laki. Ditambah lagi misalnya kaum laki-laki boleh menikah lebih dari 1 dan seterusnya. Bahwa aurat laki-laki lebih sedikit dibandingkan aurat perempuan,
ini mengekang, menyulitkan, dan seterusnya. Kalau ada keyakinan-keyakinan seperti ini, maka perlu kita pertanyakan apa yang Anda maksud dengan kalimat itu. Nah, kalau seandainya dia meyakini bahwa memang hukum Allah tidak sempurna, atau ada hukum selain hukum Nabi lebih sempurna, ya, atau petunjuk lain lebih sempurna petunjuk Nabi, maka kalau dia mengatakan itu dengan penuh kesadaran, dengan keyakinan seperti itu, maka dikatakan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka kita sebagai seorang muslim, kita harus meyakini petunjuk Nabi adalah sebaik-baik petunjuk. Sering kita katakan, bahkan dalam khutbatul hajah kita katakan tadi, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling sempurna. Tidak ada yang paling sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, di bidang apa saja silakan dilihat. Petunjuk Nabi lebih sempurna dari petunjuk manapun. Karena Nabi itu diutus Allah untuk menyempurnakan syariat ini. Islam datang menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Islam datang menyempurnakan seluruh ajaran-ajaran yang ada sebelumnya. Makanya Islam adalah agama rahmah. Agama rahmah, bahkan rahmatan lil alamin. Tidak ada petunjuk Islam yang tidak sempurna. Dari bidang mana silakan dibuka. Dari urusan misalnya urusan di dalam Islam, ya laki-laki dan perempuan mendapatkan hak di dalam ketaatan sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki beribadah kepada Allah, perempuan beribadah kepada Allah, ya, maka kemudian dia mendapatkan hak yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketakwaannya, sesuai dengan keimanannya, ya. Tetapi ada ketentuan-ketentuan di dalam Islam memang Allah berikan perhatian kepada kaum laki-laki. Contoh dalam masalah waris tadi. Kenapa kaum laki-laki 2:1? Apa hikmah, apa maqasid di antara pembagian laki-laki lebih banyak daripada pembagian perempuan? Siapa yang tahu jemaah? Laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, lebih mendapatkan haknya. Baik, laki-laki punya tanggung jawab mengatur hidup. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Kenapa kaum laki-laki itu dapat 2:1 dibandingkan perempuan? Iya, laki-laki itu punya tanggung jawab besar. Dia yang punya tanggung jawab memberi nafkah. Kalau perempuan dia sudah menikah, siapa yang menafkahi dia? Suami dia. Kalau dia seandainya laki-laki, maka rezeki dia, harta dia untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Bisa jadi untuk saudari-saudarinya. Atau bisa jadi memang untuk ibunya atau orang tuanya. Karena laki-laki itu punya tanggung jawab besar. Amanahnya banyak. Dia yang menafkahi keluarganya. Tanggung jawab menafkahi itu ada pada dirinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau perempuan ketika dia mendapatkan bagian waris satu bagian, maka sudah itu bagian dia. Itu bagian dia dan dia punya suami yang akan menafkahi dia. Itu. Maka itu di antara maqasid yang disebutkan oleh para ulama kita. Bukan kita memandang bahwa anak perempuan itu dikecilkan, tidak. Justru Islam datang membawa kemuliaan bagi wanita. Kalau dulu perempuan lahir di zaman sebelum Islam datang, ya, perempuan itu kalau melahirkan dibawa ke sebuah tempat yang sudah digali di situ ya kolam atau lubang.
Jadi bukan ke klinik dia melahirkan, bukan ke rumah sakit. Istrinya sudah sakit, kontraksi, melahirkan, langsung dibawa oleh suaminya ya di tempat yang sudah digali oleh dia. Kalau lahir anak perempuan langsung dikubur. Kalau lahir anak perempuan wajahnya menghitam merah, marah, karena perempuan lambang kehinaan di masa itu, lambang kelemahan. Ya. Karena orang berperang. Orang kalau banyak laki-lakinya menjadi hebat, terpandang, terhormat. Tapi kalau perempuan lebih banyak, hina di mata orang di masa itu. Kalau anak laki-lakinya lahir, maka dia gembira. Maka Islam datang menghilangkan seluruh ya perbuatan yang menindas kaum wanita. Kalau dulu kaum wanita tidak boleh siapa saja, ya, maka dia boleh dinikahi oleh siapa saja. Ada macam-macam pernikahan di dalam kalau kita belajar fikih ya, kita dapatkan berbagai macam pernikahan. Maka pernikahan yang hari ini yang umat Islam lakukan, itulah pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di nazar, kemudian ya di khitbah, kemudian di akad. Itu dalam syariat kita. Dan dia mendapatkan hak. Dia merupakan ada tanggung jawab yang harus dilakukan, ada walinya, ada saksi, ada ijab kabul, dan itu semua berlaku. Di zaman dahulu tidak, berbagai macam pernikahan yang haram dilakukan di zaman ini juga, ya tidak boleh dilakukan. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, Islam datang memuliakan kaum wanita, menghormati kedudukan wanita, baik itu wanita sebagai seorang gadis, atau dia sebagai wanita seorang ibu, atau dia wanita sebagai seorang ya istri, dihormati dan dimuliakan. Dihormati dan dimuliakan. Maka Islam memberikan bimbingan-bimbingan, memberikan ajaran-ajaran yang menjaga hak para kaum wanita ini. Oleh karena itu ikhwafillah rahimakumullah, orang-orang yang meyakini selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna, atau hukum selain hukum Allah lebih sempurna, ya, atau dia mendahulukan misalnya hukum-hukum selain hukum Allah, maka dia telah kafir. Terus bagaimana dengan negeri kita? Gimana dengan negeri kita? Setengah kafir. Bu, gimana negeri kita? Ya, kita hidup di negeri yang bukan ya asasnya syariat Islam secara murni, walaupun ruh yang diambil dari ya undang-undang kemudian Pancasila ya, itu merupakan bagian yang diambil dari syariat Islam ini. Walaupun kita bernegara di Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ya undang-undang kita, ya, tapi kita tetap ya meyakini bahwa petunjuk Allah lebih sempurna dan hukum Allah lebih sempurna, lebih baik. Ya, hanya saja kita berada di sebuah negeri yang bukan dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau di negara Arab Saudi dan beberapa negara yang lain, itu yang menjadi panduan negaranya Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau di negeri itu membunuh, maka dia harus dibunuh. Beberapa hari yang ya lebih kurang 3 pekan yang lewat lah, tersebar video ya di mana? Di Yaman ya. Di Yaman seorang laki-laki membunuh, maka kemudian dia dihukum mati, ditembak. Ya, dan insyaallah itu divideokan. Dan saya sendiri di kota Madinah itu 3 kali saya melihat orang dikisas. Kalau di kota Madinah
ya di Arab Saudi secara umum, ya maka seluruhnya berlaku hukum kalau membunuh terbukti kemudian tidak ada keluarga yang terbunuh itu memaafkan, maka setelah proses mahkamah dia akan dijatuhkan hukuman qisas. Saya 3 kali Ibu melihatnya. Dan itu dilakukan biasanya di hari Jumat. Itu di Masjid Nabawi di daerah di belakang daerah Masjid Ghumamah. Kalau Ibu pernah umrah dekat Masjid Ali, terus ke belakangnya itu ada Masjid Ghumamah namanya. Dan itu diumumkan di televisi, diumumkan di koran, di radio-radio diumumkan kalau hari itu akan ada qisas. Kenapa diumumkan, Bu? Agar menjadi pelajaran. Dan itu memang harus diumumkan. Diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa hari itu di Madinah, ya pada jam itu akan ada pelaksanaan qisas. Pelaksanaan qisas. Bukan main-main. Ya semua orang datang melihat. Saya sendiri ketika itu tahun pertama di Madinah. Saya melihat dan ya di sana bukan ditembak atau digantung, tapi memang dipancung. Nah, dipancungnya di mana? Di leher. Di leher ini sembelih namanya. Dari belakang. Dari di belakang ya. Jadi dia akan duduk di sebuah tempat yang telah disediakan ya dengan mata yang tertutup, duduk seperti duduk antara 2 sujud, tangan ke belakang, kemudian matanya ditutup, kemudian diberikan pengantar oleh orang yang diamanahkan ya. Seperti kita pembawa acara lah kira-kira begitu, diberikan pengantar namanya, tanggal lahirnya, asal negaranya dan kesalahan-kesalahannya, dan dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di saat itu keluar algojonya, lalu ditebas dari belakang. Saya awalnya heran, kenapa kok banyak kali ambulan di seputar ini? Yang akan dikisos cuma satu. Ternyata bukan hanya orang dikisos yang masuk ambulan. Orang yang melihat itu juga ada yang pingsan. Kenapa pula banyak ambulan gitu? Ternyata itu rahasianya juga. Orang-orang yang melihat, ya mereka juga, saya pertama tuh ya dingin juga, bayangkan. Manusia yang dikisas. Terkadang sekali tebas itu putus, kadang memang tergantung sedikit. Tim lalu menyelamatkan. Ya, kemudian dijahit, dibawa ke rumah sakit, lalu dimandikan, kemudian disolatkan. Begitulah. Makanya Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu ada kehidupan. Ya kita tidak. Makanya kalau ke Arab Saudi aman. Tidak ada orang yang meneror jiwa kita, tidak ada akan ya mencuri, menodong kita, tidak. Ya kalaupun terkadang ada narok sendal salah, hilang, itu terkadang bukan dicuri. Jemaah haji kita ini salah taruh. Masjid Nabawi itu kan besar, luas, tiangnya mirip. Tadi sendal saya taruh di sini. Kok nggak ada lagi? Dicuri orang ini? Enggak dicuri itu. Salah ambil atau salah narok. Dia kan mirip semua, Pak. Makanya sering kalau saya pembina atau pembimbing haji, saya katakan, kalau Bapak Ibu sekalian masuk Masjid Nabawi, lihat nomor rak sendalnya berapa. Ingat-ingat itu. Jangan sampai salah. Karena mirip semuanya dan luas. Wallahu ta'ala alam, kita dengarkan azan dulu. Nanti kita tanya jawab setelah salat. Setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Misalnya hari ini orang mengatakan falladzi yaqulun nas, orang mengatakan hari ini annasu ma yuslih lahumul yawm illa hadhil anzimah. Ada yang mengatakan hari ini yang paling cocok yang mengatur orang-orang hari ini bukan lagi Islam, tetapi aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu lebih baik. Islam tidak lagi cocok dipraktekkan di zaman ini misalnya. Karena jauh sudah dari kehidupan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tidak sama dengan kehidupan zaman modern hari ini. Misalnya orang mengatakan demikian. Dan lebih baik kita berhukum kepada undang-undang yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau dia meyakini seperti ini, bahwa apa yang dikatakan oleh yang dibuat oleh manusia itu lebih baik dari apa yang diturunkan oleh Allah, maka ini adalah sebuah kekufuran.
Ya, hadza asyaddu kufran min alladhi yaqul inna hukmallah wa hukma ghairihi mutasawiyan. Ini lebih parah hukumnya daripada orang mengatakan hukum Allah dengan hukum selain hukum Allah sama. Itu lebih parah hukumnya mengatakan bahwa hukum Allah tidak lagi cocok di zaman sekarang. Islam sudah ketinggalan zaman. Aturan-aturan yang dibuat Islam tidak cocok hari ini. Karena zaman berkembang, orang berkembang, dan teknologi berkembang, semua berkembang. Kehidupan berkembang berbeda dengan kehidupan zaman dahulu. Maka itu tidak cocok Islam dipakai hari ini. Misalnya ada orang mengatakan ini lebih berbahaya dari orang-orang yang mengatakan bahwa hukum Allah dengan hukum selain Allah itu sama. Maka semoga Allah SWT menjaga kita dan menjadikan kita orang-orang yang selalu berusaha untuk kokoh di atas agama yang mulia ini. Bahwa dua poin yang bisa kita pelajari malam ini. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah, pembatal Islam yang pertama. Yang kedua, menjadikan antara dia dengan Allah sebagai perantara, lalu dia berdoa, lalu dia meminta, bertawakal kepadanya. Ini adalah kufur. Yang ketiga adalah di mana dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu dengan kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka. Ini adalah sebuah kekufuran. Yang keempat, meyakini bahwa ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang lebih sempurna dan meyakini bahwa hukum selain hukum Nabi lebih sempurna dengan mendahulukan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, maka ini adalah sebuah kekufuran dan harus kita jauhkan keyakinan-keyakinan seperti ini. Maka kita sebagai muslim yang hidup di negeri ini kita cintai ini, kita hidup dengan aturan agama kita dan semua itu tidak akan bertentangan dengan aturan negara kita secara umum, tidak. Kita hidup dengan damai, kita hidup dengan penuh saling menghormati, menghargai antara kita dengan seluruh anak bangsa ini. Maka saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai, kita saling memberikan perhatian satu dengan yang lain. Kalau ada saudaranya yang sulit, kita bantu. Kalau ada saudara yang membutuhkan bantuan, kita berikan, kita ulurkan bantuan kita. Masing-masing kita memiliki hak untuk mendapatkan hidup yang aman. Masing-masing kita mendapatkan hak untuk layak tinggal. Tidak boleh kita menzalimi orang lain. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita muslim yang taat kepadanya. Allah jadikan kita mukmin yang betul-betul menjaga Islam. Jangan sampai kita keluar. Kalau ada yang ditanyakan, tafadhal. Kalau ada diskusi kita, tafadhal. Nah, silakan. Pertama, kalau apa konteksnya kita mengatakan itu? Ya, artinya untuk apa kita mengatakan itu? Misalnya, kalau dia ngajak makan di luar, gitu ya, maka kalau seandainya di tempat itu halal, tidak masalah kita diajak makan di luar. Tapi kalau seandainya misalnya dia istrinya buat makanan di rumahnya, lalu kita tahu memang kalau dia memakan hewan-hewan yang haram untuk kita makan dan ragu kita untuk hal seperti itu, maka kita tidak boleh memakannya. Kita tidak boleh memakannya. Kita harus paham bahwa sesuatu itu tidak boleh untuk kita terima. Kalaupun antum terima, misalnya kita terima, ya tidak kita makan. Nah, konteks kita mengatakan itu apa gitu ya? Obrolannya seperti apa? Ya, tidak perlu kita mengatakan kalimat-kalimat yang kemudian itu akan memacu atau memicu pertikaian antara kita. Oke. Ya. Iya. Misalnya kita katakan, mohon maaf, kita tidak seakidah.
Kamu itu menurut kami adalah kafir. Dan agama kami memandang ini dan kamu memandang seperti itu. Inilah perbedaan kita. Boleh kita katakan ya tidak seagama, tidak seakidah, atau bahasa yang paling populernya apa? Non muslim. Ya sama saja sebetulnya. Sama saja sebetulnya. Tapi kalau seandainya orang muslim mengatakan kafir, itu bukan intoleran. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan ya, qul ya ayyuhal kafirun. So, katakan, wahai orang-orang kafir. Tapi kalau ingin menjaga hati saudara kita dengan bahasa yang lebih ringan dan maknanya sama, ya katakanlah tidak seakidah, tidak seagama, atau Anda adalah seorang non-muslim. Yang kami berkeyakinan seperti ini, Anda berkeyakinan berbeda dengan keyakinan kami. Maka silakan Anda pakai agama Anda dan kami pakai agama kami. Boleh tidak kita bermuamalah dengan orang yang tidak seakidah? Boleh. Jual beli boleh? Boleh. Bermitra usaha boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Di dalam bab-bab muamalah tidak ada masalah. Ya kan? Misalnya seperti tadi, bahkan bertetangga sekalipun, kalau memang dia takdiri tetangga maka tidak masalah. Tetapi Islam di dalam urusan bertetangga ini ada sebuah kaidah yang harus dipahami. Perhatikan kalimat ini. Di dalam Islam disebutkan oleh para ulama al-jaru qabla dar. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, sebelum kita menentukan rumah yang akan kita beli untuk kita tempati, atau sebelum kita membeli sebidang tanah untuk kita bangun rumah kita di situ, maka kita harus cari informasi dulu. Informasi apa? Siapa tetangga-tetangga kita di situ? Al-jaru qabla dar. Lihat tetangganya sebelum kita menentukan rumah kita. Misalnya kita hidup masih ngontrak. Kita cari kontrakan daerah sini. Kita tanya, di daerah sini rata-rata gimana? Atau misalnya bersebelahan rumah. Kira-kira kita tanyakan, kita lihat gitu. Kalau kita segan, kita lihat. Atau bertanya kepada orang yang lebih paham. Kira-kira dia seagama atau tidak. Kalau seandainya tidak seagama, maka Islam ya menyuruh kita untuk memilih kepada orang yang seagama. Itu lebih baik. Karena banyak pengaruhnya nanti. Pertama, anak kita pasti main kepada tetangga. Kemudian barangkali bukan hanya main, tapi juga makan. Atau misalnya makan atau dari belanja luar, oke. Ya itu mungkin dibeli di toko-toko makanan atau di supermarket. Tapi kita khawatir, Pak, bisa jadi dia tidak memperhatikan sumber rezekinya. Bisa jadi tidak memperhatikan halal haram. Dia makan dari hasil uang yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal. Kan banyak yang akan membuat kita rasa takut, ya? Membuat kita kekhawatiran itu lebih besar dalam diri kita. Oleh karenanya, ya ini nasihat para ulama kita disebut dengan kalimat al-jaru qabla dar. Lihatlah tetanggamu sebelum kamu menentukan tempat tinggalmu. Membeli rumah, sekali lagi, ini perumahan baru, gitu kan? Tanyakan ke developernya, yang beli ini siapa, Pak? Apakah Muslim semua atau campur? Tanyakan. Baik itu tanah yang dijual, kaplingan-kaplingan tanah, tanyakan. Nah ini akan memberikan sebuah nilai positif kepada kita kalau seandainya semuanya Muslim. Akan membantu kita dan akan sangat mudah bagi kita. Saya yakin, makanya subhanallah, kalau kita yakin Pak, tetangga kita, saudara kita, rezekinya halal, makan banyak-banyak di rumahnya. Seperti mana terjadi antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad makan banyak-banyak di rumah Imam Syafi'i, guru beliau. Kenapa? Dia tahu bahwa Imam Syafi'i ini sumbernya rezekinya
halal. Kok begitu kali Ustaz? Iya, Nabi mengatakan, lahmun nabata an suhtin fannaru aulabi. Daging yang tumbuh dari sumber yang haram itu, yang akan mendekati itu adalah neraka. Bagaimana mungkin anak kita untuk dididik dengan sulit Pak, mendidik dari sumber yang haram itu. Dari sumber rezeki yang tidak baik itu. Maka muslim sangat berhati-hati di dalam sumber rezekinya. Maka kalau seandainya tetangga kita muslim, kan nyaman kita. Akan lebih enak hubungan kita. Ya, saya tidak khawatir kalau anak saya main di tempat bapak. Dan bapak juga tidak khawatir kalau main di tempat saya. Pertama, saya seorang muslim. Yang kedua, ya saya berusaha berhati-hati dalam sumber rezeki saya. Makanya ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita seorang muslim. Nah, kalau seandainya bisa memilih kata-kata yang lebih ya menyejukkan suasana, itu lebih utama untuk kita pilih. Walaupun substansinya sama sebetulnya, tetapi pilihlah kata-kata yang bisa ya menyejukkan suasana dan tidak menjadikan konflik antara kita dengan saudara kita. Wallahu taala alam bissawab. Demikian pembahasan kita pada maghrib yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kita mukmin yang sejati, mengamalkan ya Islam dengan kafah, mengamalkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jauh dari kesyirikan, penyimpangan, dan jauh dari noda-noda yang bisa mengotori kemurnian agama kita. Wabillahi taufik, wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.